Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akhirat yang dirahmati Allah. Di video kali ini, kita akan membahas kisah seorang wanita yang mengalami peristiwa mengerikan dan aneh saat menjalankan ibadah umrah. Bayangkan saja, bibir dan pipinya yang awalnya tampak normal, mendadak membengkak secara tak wajar hingga menyebabkan kematiannya di tanah suci. Apa sebenarnya yang terjadi? Tonton kisah ini sampai selesai, agar tidak salah paham dan bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Di tengah kesibukan menyambut keberangkatan umrah, Busari tak pernah lepas dari berbagai macam pikiran. Mulai dari pakaian yang akan dibawa, gaya penampilan yang harus ia siapkan, hingga bagaimana ia harus tampil sebaik mungkin di mata tetangganya nanti. Sementara itu, suaminya, Pak Ahmad, hanya mengangguk-angguk pelan, berusaha mengikuti ritme istrinya yang begitu cepat dan tak kenal lelah. Pak Ahmad adalah seorang pria sederhana, pendiam dan kaku dalam berbicara. Pekerjaannya sebagai tukang kebun di kampung tak menghasilkan banyak. Pendapatannya pas-pasan, nyaris tak cukup memenuhi kebutuhan keluarga, terlebih jika dibandingkan dengan Busari yang memiliki usaha kecil-kecilan menjahit pakaian wanita. Dari hasil menjahitnya, Busari bisa membeli berbagai kebutuhan rumah tangga. Sedangkan Pak Ahmad hanya bisa menyumbang sedikit dari penghasilannya. Lihat saja Pak, semua orang di kampung ini pasti iri melihat kita pergi umrah. Mereka akan menganggap kita keluarga yang sukses. Akhirnya mereka tahu siapa yang benar-benar bekerja keras di rumah ini, kata Busari dengan nada bangga, menatap suaminya dengan pandangan merendahkan. Pak Ahmad hanya tersenyum kecut, tak ada kata keluar dari bibirnya. Dalam hati, ia mengakui ucapan istrinya memang tak sepenuhnya salah. Namun tetap saja, setiap kali Busari berbicara seperti itu, hatinya terasa tersayat. Saat pesawat mulai tinggal landas, Busari merasakan getaran aneh di bibirnya. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya efek dari rasa lelah dan gugup karena perjalanan panjang. Tapi rasa itu lama-kelamaan berubah menjadi geli yang membuatnya tak nyaman. Sesampainya di Mekah, sensasi geli itu berubah menjadi bengkaringan. Ia mulai khawatir, tapi memilih tidak memberitahu Pak Ahmad. Ah, ini pasti cuma alergi biasa, pikirnya. Ia teringat pernah mengalami hal serupa saat makan makanan laut di kampung. Namun, bengkak itu tak kunjung reda, justru makin parah, terutama ketika mereka mulai menjalankan ibadah umrah. Saat mereka bertawaf dengan khusyuk di sekitar Ka'bah, bengkak di bibir Busari semakin jelas terlihat. Pak Ahmad yang awalnya tidak menyadari perubahan pada wajah istrinya, akhirnya bertanya, "Ada apa dengan bibirmu?" Busari hanya mengelak, "Mungkin karena makanan, di sini kita tidak tahu cara masaknya bagaimana, lihat bibirku malah seperti ini." Ia tidak bisa menyembunyikan rasa marahnya. Apalagi setelah merasa bahwa perjalanan yang seharusnya indah ini mulai dirusak oleh hal-hal kecil yang menurutnya sepele. Pak Ahmad mencoba menenangkan pikiran istrinya, tapi Busari tetap saja mengomel. Ia pun kembali menyindir, "Kalau saja kamu punya lebih banyak uang, mungkin kita bisa tinggal di hotel yang lebih bagus, makan makanan yang lebih layak, aku tak perlu khawatir begini." Pak Ahmad terdiam sekali lagi, hatinya tergores oleh ucapan istrinya, ia merasa bersalah, meskipun tahu dirinya tak bisa disalahkan sepenuhnya. Dalam diam, ia hanya bisa menunduk dan memanjatkan doa dalam hati. Malam harinya, saat Busari melihat wajahnya di cermin, ia terkejut. Bibirnya kini tampak semakin besar, dan pembengkakan mulai menyebar ke pipinya. Ia panik, ia pun mengoleskan krim dari kampung yang biasa ia gunakan, namun tak ada perubahan. Keesokan paginya, Pak Ahmad mendapati istrinya duduk lesu di samping jendela hotel. Wajahnya telah bengkak lebih parah. "Kita harus ke dokter, ini tidak bisa dibiarkan," ucap Pak Ahmad tegas. Kali ini, Busari yang biasanya keras kepala, tidak membantah. Mereka pergi ke klinik terdekat. Dokter yang memeriksanya hanya menggelengkan kepala. "Ini bukan alergi biasa, Bu. Mungkin karena stres atau kelelahan. Saya sarankan Ibu banyak istirahat dan tidak terlalu cemas." Busari hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat, pembengkakan yang awalnya hanya di bibir dan pipi,
kini menyebar ke seluruh wajah. Bu Sari merasa malu keluar kamar, bahkan untuk beribadah. Namun Pak Ahmad setia mendampingi, memberikan semangat dan ketenangan. Kita di sini untuk beribadah, mungkin ini ujian dari Allah, untuk menguji kesabaran kita, ucap Pak Ahmad lembut, menggenggam tangan istrinya. Air mata menetes dari mata Bu Sari. Dalam hatinya, ia mulai sadar. Ia teringat kembali pada kehidupannya di kampung, terutama sikapnya terhadap Pak Ahmad. Kata-kata kasar, caci maki, hinaan yang sering ia lontarkan, semuanya berputar di benaknya seperti badai. Ia ingat bagaimana suaminya selalu diam, menahan semua luka tanpa membalas. Dalam keputusasaan, Bu Sari berdoa dengan sungguh-sungguh atas semua kesalahan yang dia lakukan. Ya Allah, jika ini adalah azab, ampunilah aku. Aku telah banyak menyakiti suamiku. Aku lalai, sombong, dan penuh dosa. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Pak Ahmad yang mendengar doa itu terharu. Ia menyadari bahwa meski selama ini sering dihina, Bu Sari tetaplah wanita yang ia cintai. Ia sadar, segala luka yang ia tanggung, telah menjadi ladang kesabarannya di sisi Allah. Namun waktu tak berpihak terhadap kondisi Bu Sari yang semakin parah. Seluruh wajahnya kini semakin bengkak hingga sulit bernapas. Mungkin waktunya tak lama lagi. Di hari terakhir sebelum mereka pulang ke kampung, Bu Sari mengumpulkan sisa tenaganya untuk meminta maaf kepada suaminya, dengan menatap Pak Ahmad dengan mata berkaca-kaca. "Pak, maafkan aku. Selama ini aku telah banyak bersalah padamu. Aku terlalu sombong, merasa lebih baik darimu, padahal kau suamiku yang sabar, yang selalu ada untukku." Pak Ahmad menatap istrinya, tersenyum pilu. "Jangan pikirkan lagi, yang penting sekarang kita bersama-sama dan aku akan tetap di sampingmu." Malam itu mereka tidur dalam keadaan saling memaafkan. Namun pagi harinya, Bu Sari tak bangun lagi. Ia telah berpulang kepada Allah. Wajahnya yang sebelumnya membengkak, kini tampak tenang dan tersenyum bahkan lebih bersinar. Seolah menunjukkan bahwa ia telah dimaafkan oleh suaminya dan diampuni oleh Allah. Pak Ahmad menangis sejadi-jadinya. Namun dalam tangisnya ia tahu, istrinya telah menemukan kedamaian dan membawa ampunan darinya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kesombongan dan ucapan yang menyakitkan bisa menjadi beban yang berat. Namun pengampunan, kesabaran dan taubat sungguhlah mulia di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.